Buka kitab kita Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat 2, saudara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. 4. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab itu, 100 sempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah seorang hutangmu. Duduklah dan buat surat penganiayaan seseramu juga. 50 sempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu orang itu memuji bendahara yang tidak jujur, karena ia dalam tindakan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap pasangannya daripada anak-anak. Sama-sama. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang memberkati kita. Saudara-saudara, ketika kita dengar kalimat atau kata bendahara, maka pasti yang lewat di pikiran kita atau yang sudah ada di pikiran kita adalah seseorang yang kerjanya mengurus uang, mengelola uang atau menjaga uang. Siapa di sini yang suka bekerja menjadi seorang bendahara? Saya yakin banyak yang suka dan banyak juga yang tidak mau. Kenapa? Karena menjadi bendahara adalah tugas yang bagus sekali, karena berurusan dengan uang. Saya yakin setiap orang suka dengan yang namanya satu benda, yakni uang. Betul atau tidak? Saudara dikasih makan sama dikasih uang, pilih yang mana? Saya yakin lebih pilih uang, karena saudara bisa belanja lebih daripada makanan yang saya dan saudara dapatkan. Nah, Yesus saudara ketika pada waktu itu dia ini memberikan sebuah perumpamaan kepada para murid-muridnya. Kalau kita baca ayat yang pertama, itu dia berikan perumpamaan ini kepada para murid-muridnya untuk mereka belajar dari perumpamaan ini. Sebelumnya dia memberikan perumpamaan kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tapi kali ini Yesus mau mengajari murid-muridnya supaya mereka belajar dari kecerdikan bendahara yang tidak jujur ini. Nah, perumpamaan ini seringkali saudara sulit sekali ditafsirkan, sulit sekali. Ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus beri, itu mudah sekali untuk bisa ditafsirkan oleh orang-orang awam sekalipun. Tapi untuk kasus perumpamaan ini cukup sulit ditafsirkan. Kenapa? Karena seakan-akan bendahara yang tidak jujur ini dipuji oleh tuannya karena ketidakjujurannya. Tapi kalau kita baca kitab firman Tuhan ini berulang-ulang, kita akan menemukan bahwa bendahara ini dipuji bukan karena ketidakjujurannya, tapi dia dipuji karena kecerdikannya. Nah, ini satu pertanyaan saudara bagi kita. Apakah kita pun juga menjadi orang-orang Kristen yang cerdik sebagai bendaharanya Tuhan?
kita menjadi orang-orang Kristen yang cerdik dalam mengelola keuangan kita, sebab Alkitab banyak bicara sekali tentang uang, tentang harta, dan biasanya menggunakan satu kalimat dengan huruf besar di depannya, yakni M-A-M-O-N. Yakni apa saudara? Mamon. Mamon itu adalah harta, kekayaan, uang, dan semua yang manusia itu banggakan. Nah, perumpamaan ini saudara-saudara sangat bagus sekali. Ketika saya merenungkan, maka ada sebuah pertanyaan, kenapa sang tuan yang orang kaya ini memuji kecerdikan daripada bendaharanya yang tidak jujur. Nah, kita perlu lihat konteks budaya pada waktu itu. Pada waktu itu saudara, orang yang punya uang yang banyak itu tidak banyak orang. Karena pada abad mula-mula orang-orang kaya itu sangat sulit ditemukan. Tapi kalau sampai ada orang kaya yang punya harta yang banyak, maka dia akan cari seorang yang menjadi bendahara daripada perusahaan-perusahaan dia. Dan bendahara yang didapat oleh sang tuan ini ternyata dituduh bahwa dia ini telah menghamburkan uang daripada sang tuannya. Nah, budaya pada waktu itu saudara, itu disebut yang namanya relasi patron klien. Apa itu saudara? Relasi patron klien adalah relasi yang menonjolkan loyalitas atau komitmen. Beda dengan kita ketika saudara bekerja, masuk di sebuah perusahaan, sebelum kerja pasti diinterview, betul atau tidak? Ditanya dulu, kamu kenapa lamar kerja di tempat ini? Oke, ketika diinterview, saudara diterima. Ketika diterima, sebelum saudara kerja, pasti ada training. Dan training itu saudara akan disodorkan aturan main daripada perusahaan tersebut. Aturannya yang pertama, kantor di sini masuk jam 8. Tapi jam setengah 8 sudah harus ada di tempat ini. Untuk absen dan juga berdoa sebelum memulai kerja. Kemudian masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Itu aturan. Terus saudara-saudara, ketika ada jadwal lembur, maka itu pun juga diberikan aturan. Lembur tambah berapa jam akan juga dikasih yang namanya uang itu berapa. Bukan cuma itu saja. Kalau cuti, sebelum mengajukan cuti, pasti diberikan surat dulu minimal berapa hari atau berapa minggu kemudian. Nah, aturan kerja pada zaman kita berbeda dengan aturan kerja pada zaman mula-mula. Jadi Alkitab ini bukan ditulis di Kota Kupang NTT jadi pakai budaya orang Timur. Tidak. Ditulis saudara di sana sehingga menggunakan budaya orang yang ada di sana. Nah, budaya di sana saudara namanya patron klien. Yakni seseorang ketika dia berhubungan dengan sang tuannya, itu dasarnya bukan lagi aturan, tapi dasarnya adalah komitmen atau loyalitas. Jadi kapanpun sang tuannya butuh orang itu tidak bilang, kan ada aturan, saya dikasih kerja 8 jam, kalau lebih dari itu sabar dulu bos. Tidak saudara. Hubungan pada waktu itu, kapanpun dibutuhkan oleh sang tuan, maka kliennya ini harus siap. Mau butuh jam 12 malam, dia harus bilang siap bos. Mau butuh jam 3 pagi, dia pun juga harus bilang siap bos. Berbeda dengan kita yang semuanya ada aturan main. Nah, bendahara ini siap-siap dipecat oleh sang tuannya. Dia berpikir, mencangkul dia tidak dapat, mengemis dia malu. Kalau saudara ada di posisi sang bendahara, pasti saudara putar otak juga. Karena saya yang biasa pegang uang, posisi bagus, tiba-tiba mau dipecat. Dan tuduhan daripada rekan-rekan kerjanya itu bukan sekedar hoax, tapi benar. Kenapa? Karena dia telah menghamburkan uang daripada sang tuan. Tapi di sini saudara dan saya, kita belajar.
Ternyata bendahara ini tahu sistem pada waktu itu. Sehingga tanpa sang tuan yang memanggil klien yang berhutang kepada bosnya, dia ambil alih posisi itu untuk bisa menggantikan sang tuan tersebut. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya begini. Ketika klien itu saudara bertambah, maka kehormatan daripada sang tuan pun juga semakin bertambah. Jadi tuannya tidak perlu repot-repot pergi tagih hutang itu, tapi ada bendahara lain yang tagih hutang tersebut. Padahal bendahara ini melakukan dua kesalahan fatal. Yang pertama, dia sudah hambur, dia punya tuan, punya harta. Yang kedua, dia kasih diskon. Betul atau tidak? Dia tanya, kamu punya hutang yang pertama berapa? 100 tempayan minyak. Kemudian dia kasih diskon berapa? 50. Yang kedua dia tanya, kamu punya hutang berapa? 100 pikul gandum. Dia diskon jadi berapa? 80 pikul gandum. Nah, tuannya memuji dia karena walaupun dia tidak jujur, tapi ternyata dia itu cerdik. Alkitab bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi tidak selamanya cerdik itu jahat, saudara. Tapi cerdik, saudara, adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Nah, bendahara ini tahu budaya pada waktu itu, sehingga dia melakukan hal tersebut. Jadi dia dipuji bukan karena ketidakjujurannya, tapi dia dipuji karena apa, saudara? Kecerdikannya. Makanya Yesus bilang di ayat yang ke-8b, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dari latar belakang ini ada dua pelajaran yang saya dan saudara bisa ambil dari perumpamaan ini. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita hanyalah pengelola, bukan pemilik uang. Nah, banyak orang Kristen, saudara, bertindak bodoh seperti bendahara tersebut. Dia cuma bendahara, tapi dia memposisikan dirinya sebagai tuan. Harusnya dia tahu dia cuma bendahara, kerjanya cuma jaga uang, kerjanya cuma kelola uang, tapi yang milik dari uang tersebut adalah siapa? Sang tuannya. Nah, kita pun juga kadang-kadang, saudara, putar posisi. Harusnya kita ini menjadi bendahara, tapi kita putar menjadi siapa? Pemilik. Nah, ada banyak orang Kristen, saudara, dia salah mempergunakan yang namanya posisinya sebagai bendahara. Dia tukar, dialah yang menjadi tuan. Padahal semua yang kita miliki itu semua adalah titipan dari Tuhan. Apa yang jadi milik kita? Rambut kita siapa yang punya? Suami yang punya, istri yang punya, Tuhan yang punya. Makanya Yesus bilang rambut yang ada di kepala kita terhitung semuanya. Siapa suami istri yang mau hitung rambut daripada pasangan hidupnya? Biar dia cinta mati, dia bilang kerja gila namanya. Tapi ingat, Tuhan pemilik kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan saja pemilik kehidupan kita, maka harta kekayaan yang kita punya itu pun juga adalah titipan dari Tuhan. Ada amin? Mazmur 62 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Sama-sama baca. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ada banyak orang Kristen, harta tambah, hati melekat di harta.
Dulu tidur nyenyak karena tidak ada uang. Sekarang tidur tidak nyenyak sebab pikiran nanti ada yang datang masuk rumah dan rampok. Makanya Amsal bilang orang miskin itu tidak pernah dengar kabar-kabar yang buruk. Tapi orang yang kaya susah tidur. Kenapa? Karena dia kepikiran hartanya yang sangat banyak. Padahal kalau kita baca Alkitab, ada satu tokoh Alkitab yang dia sangat kaya diberkati oleh Tuhan. Tapi dia sadar dia adalah bendaharanya Tuhan atau pengelolanya Tuhan. Namanya adalah siapa? Ayub. Waktu Ayub punya harta hilang, apa yang Ayub buat? Ayub pukul cermin? Ayub maki-maki Tuhan? Tidak. Justru Ayub bilang, aku datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Jadi kalau saudara tiba-tiba uang banyak dan uang hilang saudara, tanpa saudara tahu tiba-tiba ada yang maling atau saudara investasi dan saudara rugi, saudara yang kaya raya langsung jadi miskin, ya saudara boleh sedih tapi jangan berlebihan. Sebab harta itu adalah Tuhan punya. Apatah lagi saya dan saudara diberikan harta oleh Tuhan untuk bisa kita pakai memberkati Tuhan dan pekerjaan Tuhan, maka itu harus dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang hatinya bilang bertobat, mulutnya bertobat, pikirannya bertobat, tapi dompet dan rekeningnya tidak bertobat. Tuhan udah berkati, tapi pelitnya juga minta ampun. Bahkan ampun-ampunnya. Kenapa? Karena pelit sekali. Justru Tuhan berkati kita, apa yang kita dapatkan kita harus berikan jauh lebih lagi. Berkat yang Tuhan kasih ketika bertambah, maka pemberian kita pun juga harus bertambah. Karena ingat, Tuhan bukan cari orang yang bijak, yang pandai pertama kali, tapi Tuhan cari orang yang dapat dipercaya. Kemarin saya ikut nonton satu Natal di TV, dan bos dari perusahaan ini kesaksian. Saya waktu nonton kesaksian dia, saya langsung bilang, pantas ya dia jadi orang kaya. Uangnya dulu kurang lebih 5 tahun yang lalu cuma 4 triliun. Sekarang saya nonton di YouTube, uangnya naik kurang lebih 14 triliun. Ronaldo 1 tahun gaji 3,3 triliun. Kita utus Om Ben supaya ketemu Ronaldo dan minta 100 miliar. Karena fans dari Ronaldo. Messi yang juara tapi Ronaldo yang dibicarakan tiap hari. Waktu saya nonton kesaksian dia, ini orang hebat sekali. Dia bilang begini, setiap pagi saya bangun pagi dan saya selalu saat teduh dengan Tuhan. Dan saya punya waktu jam 9 pagi sampai jam 3 sore, tidak boleh ada satu orang pun yang ganggu. Sebab waktu itu adalah waktu dia baca firman dan waktu dia untuk bersama dengan keluarganya. Nanti jam 3 sore sampai jam 10 malam barulah waktu dia untuk bekerja. Dan dia bilang, waktu pandemi gereja semua kan ibadah online. Siapa yang mau khotbah di rumah dia? Ya tidak ada, dia bukan pendeta. Akhirnya dia ambil keputusan, setiap hari Minggu dia bagi tugas. Dia yang khotbah, istrinya yang khotbah, anak-anaknya yang khotbah. Kolektanya dibawa kemana? Ya transfer ke gereja. Masa kamu yang khotbah di rumah, kamu bukan pendeta, terus kamu yang dapat kolekta? Ya sama aja. Uangnya ditransfer ke gereja. Jadi COVID bukan alasan untuk tidak memberi. Ada amin? Sebab sekalipun COVID, Tuhan tetap memberkati. Dan dia cerita. Dan tahukah saudara, sampai hari ini dia bikin satu yayasan, dan setiap bulan
dia keluarkan uang ratusan juta untuk memberi kepada anak-anak yang terlibat di yayasan tersebut. Tidak heran dia jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Saudara dikasih berkat 1 juta per puluhan berapa? 100.000. Kasih 100.000 atau masih diskon 50% lagi, 50.000. Ada banyak orang Kristen suka tipu Tuhan dan pencuri Tuhan punya bagian. Makanya tidak heran Tuhan marah-marah dari imam sampai orang Israel dalam kitab Maleakhi. Tuhan bilang, kalian ini sudah tipu saya. Kalian masih bilang, Tuhan dengan cara apakah kami menipu? Makanya tidak heran ada banyak orang tidak dikasih uang banyak. Sebab uang sedikit aja dia tidak dapat dipercaya. Tuhan kasih kamu 1 juta per puluhan 100.000. Kamu tidak setia, Tuhan tidak akan naikkan. Tidak mungkin. Karena kalau Tuhan naikkan, kamu jadi pencuri. Tuhan kasih 100 juta per puluhan berapa? 10 juta. Banyak atau sedikit? Banyak itu. Wah, kalau kasih ke gereja minggu depan, pendeta langsung beli cincin emas yang baru 8 gram. Ada banyak orang Kristen tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak jujur. Seperti bendahara ini ditemukan oleh tuannya tidak jujur. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara dan saya harus dapat dipercaya oleh Tuhan. Ada amin? Tuhan kasih sedikit, belajar setia dengan yang namanya sedikit. Nanti Tuhan akan lipat gandakan, lipat gandakan, lipat gandakan. Menjadi banyak, bahkan saudara akan menjadi berkat. Yang Tuhan minta itu cuma berapa persen saudara? 10%. 90% siapa yang dapat? Kita. Coba Tuhan balik. Tuhan 90%, kita yang 10%. Saya yakin saudara jangan berhenti jadi orang Kristen, pindah agama aja. Tapi Tuhan tuh tahu kebutuhan kita begitu banyak sehingga dia cuma minta 10%. Itu pun juga bukan untuk dia. Loh, dia tinggal di surga sana. Yang mulia masa bandingkan dengan uang harta yang kita punya. Tapi Alkitab bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Coba kita baca ya. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi rumah Tuhan saudara adalah rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi ini bukan teologi sukses, tidak. Tapi siapa yang jujur, siapa yang dapat dipercaya, dia pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara mau jadi bendahara yang jujur? Ibu-ibu semua kan pegang uang tuh di rumah tuh. Tidak perlu jadi bendahara di kantor. Di rumah juga bendahara, betul atau tidak? Makanya singkatan dari suami adalah semua uang adalah milik istri. Selesai. Jadi istrilah yang kelola uang. Jangan seperti Ananias dan Safira. Tuhan bunuh. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak jujur dan Tuhan belum bunuh, nah bertobat kalau dengar firman. Jual tanah dan bagiannya Tuhan harus diantar kepada rasul-rasul untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Justru Ananias bilang betul. Uang yang kami kasih itu betul. Nah Petrus yang diberikan karunia pencabut nyawa, dia bilang kamu telah mendustai Roh Kudus. Tuhan langsung bunuh. 3 jam kemudian istrinya datang lagi. Ketika ditanya bukannya jujur, tapi tipu lagi. Maka suami istri dalam 1 hari langsung rest in peace. Kenapa saudara? Karena tidak jujur. Jadi saya dan saudara harus belajar jujur. Ada amin.
Siapa yang mau diberkati Tuhan lebih lagi 2023? Kalau saudara mau diberkati Tuhan, yang Tuhan cari yang pertama adalah kejujuran. Dapat dipercaya. Karena apa? Kita bukan pemilik, tapi kita adalah pengelola. Ada amin? Jangan saudara sembah uang atau mamon. Nanti saudara punya wajah, saudara punya mood seperti uang juga. Kalau ketemu uang merah, saudara itu senyumnya lebar luar biasa. Tapi di saat tidak ada uang, tidak senyum juga. Padahal hidup kita, saudara, tidak dikendalikan oleh mamon, tapi hidup kita dikendalikan oleh Tuhan dan firman Tuhan. Rasul Paulus ada di penjara, dia bilang, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal, tetaplah berdoa. Apakah Paulus sebenarnya Tuhan dia jadi orang kaya? Tidak. Tapi dia dapat dipercaya oleh Tuhan, sehingga Tuhan bisa kasih dia perkara-perkara yang lebih besar. Ada satu hamba Tuhan tulis buku, bunyinya begini: gereja atau pendeta yang dapat dipercaya dalam hal keuangan, gerejanya dia akan terus diberkati oleh Tuhan. Makanya saya ini di gereja ini kita masih kontrak. Tapi saya janji dengan saudara semua, kalau kita sudah punya gedung sendiri, semua yang terbaik nanti akan ada dalam gereja. Musik yang bagus saya akan beli. Semua apa yang saudara usul yang bagus untuk kemajuan pelayanan ini, saya akan beli. Sebab waktu saya rintis gereja ini, saya sudah komit dalam hati saya, uang gereja bukan uang pendeta, tapi uang gereja adalah uang pendeta dan uang semua jemaat. Makanya di gereja kita beda, tiap bulan harus ada laporan keuangan. Saudara jangan main-main, pendeta itu bisa jatuh dalam banyak hal. Salah satunya soal apa? Uang. Makanya kadang-kadang jemaat tidak mau kasih perpuluhan atau uang karena dia pikir saya kasih uang nanti pendeta hambur seperti ini bendahara yang tidak jujur. Kita harus dapat dipercaya, karena ketika kita dapat dipercaya, Tuhan pun juga akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Ada amin? Jadilah orang yang jujur. Jangan seperti bendahara ini yang ditemukan oleh tuannya tidak jujur. Dan Tuhan bilang, kamu harus tanggung jawab dan kamu tidak boleh lagi bekerja. Sudah diberkati Tuhan, tapi mau kehilangan berkat tersebut. Harusnya ketika kita sudah diberkati, dipercaya oleh Tuhan, kita pun juga harus terus mau dipercaya dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau kita terus naik, bukan turun. Tuhan mau kita diberkati supaya apa? Jadi berkat. Jadi kalau ada yang masuk 2023 pagi hari ini yang masih rasa bahwa saudara adalah pemilik dengan firman Tuhan ini dan bertobat, kita cuma apa saudara? Pengelola. Kita cuma manajer. Tuhan adalah CEO yang punya perusahaan. Tuhan perintah, maka manajer harus apa? Ikut. Tuhan suruh, harus ikut. Dan yang pastinya, saya dan saudara harus dapat dipercaya. Ada amin? Saudara mau jadi pengelola yang dapat dipercaya? Saya yakin tahun ini saudara akan tambah dipercaya oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua adalah kita harus bijak menggunakan uang kita dalam membangun hubungan dengan sesama. Mamon adalah harta dunia saudara yang tidak kekal. Tapi mamon pun juga bisa kita pakai untuk membangun hubungan dengan sesama. Waktu bendahara ini saudara mau dipecat, dia syaurat. Kira-kira apa yang dia harus buat supaya ketika dia dipecat, dia tidak mencanggur dan dia tidak mengemis. Yang dia buat adalah dia panggil orang-orang yang berhutang. Yang 100 dia diskon jadi 50, yang 100 lagi dia diskon jadi 80. Maka tuannya tidak memuji ketidakjujurannya, tapi tuannya memuji kecerdikan daripada bendaharanya tersebut. Dari sini kita belajar bahwa kita boleh membangun relasi dengan sesama kita menggunakan uang atau harta kekayaan. Itu tidak berdosa saudara.
Sebab Alkitab berkata, ketika kita mengelola uang dengan baik dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, maka itu akan membawa keuntungan bagi kita. Saudara lihat Lukas pasal 8 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini apa saudara? Melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yohana istri Kusa bendahara Herodes melayani Yesus dan murid-muridnya dengan apa saudara? Kekayaan mereka. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, tujuannya untuk melayani pekerjaan Tuhan juga dengan apa? Harta, kekayaan. Makanya perlu semangat kerja supaya saudara sukses. Ada amin. Jangan saudara seperti pemalas yang menghayal banyak. Alkitab bilang pemalas itu seperti engsel pintu. Dia berputar terus di situ. Kalau saudara mau kaya, harus apa saudara? Kerja. Pendeta mau kaya, tidak boleh pencuri uang gereja, tapi melayani. Ada bagian yang sudah diberikan untuk yang menjadi bagiannya pendeta. Nah, mereka ini perempuan-perempuan yang sudah mengalami mujizat. Bagaimana mereka bisa balas kebaikan Tuhan? Singas mereka tidak bisa. Doa syafaat mereka tidak bisa. WL mereka tidak bisa. Terima tamu mereka tidak bisa. Guru sekolah minggu tidak bisa. Maka melayani Tuhan dengan apa? Kekayaan. Jadi gereja bilang butuh operasional 100 juta. Ada nasional ke tangan. Bagaimana saya yang akan tanggung 100 juta? Enak atau tidak? Enak, saudara tidak perlu pikiran saya suruh janji iman lagi, karena sudah ada yang bayar. Enak toh? Tidak perlu janji iman lagi. Kenapa? Karena ada orang kaya di gereja yang cinta Tuhan, yang melayani pekerjaan Tuhan dengan harta kekayaannya. Jadi ini disebut orang kaya yang takut Tuhan. Jangan seperti orang kaya yang tidak takut Tuhan. Dia bilang, Yesus, aku sudah melakukan semua perintah-perintah hukum Taurat. Yesus bilang masih kurang satu. Pergilah, jual hartamu dan berikan kepada siapa? Orang miskin. Ketika dia dengar itu, sedihlah hati dia dan pergi meninggalkan Yesus. Kenapa saudara? Karena terikat dengan mamon Bapak Yotan. Padahal Tuhan kasih harta itu untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita punya harta mungkin tidak banyak, tapi ketika Tuhan gerakkan kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan, saudara harus belajar untuk taat. Ada amin? Saya sudah bersaksi, waktu COVID itu ada satu orang, dia telepon saya. Dia bilang, Pak Andre, saya doa Tuhan gerakan saya untuk berkati Pak Andre tiap bulan. Dan setiap bulan dia kasih saya uang, saudara. Sampai hari ini. Dia bilang, sampai saya pensiun, saya akan kasih Pak Andre uang setiap bulan. Saya mau balas pakai apa? Oh, tidak bisa. Yang saya balas adalah apa? Doakan dia. Setiap kali dia transfer, saya telepon, saya doakan. Dia bilang doa lebih dari cukup. Karena dengan doa, dia tambah dipercaya dan diberkati oleh Tuhan. Makanya orang benar itu tidak mengemis, minta-minta seperti saya khotbah minggu lalu. Saudara itu jadi berkat. Bukan saudara yang pinjam terus, udah pinjam kabur lagi. Iya toh? Kalau tidak ganti tidak apa-apa. Saudara bilang saya tidak mampu menggantikan. Saya yakin sesama anak Tuhan pasti pengertian.
Tidak mungkin, kamu tidak ganti, saya lapor polisi, tangkap kamu, masuk penjara. Tidak usah. Saudara bilang itu berkat buat kamu, tapi Tuhan titip lewat saya. Ini saya kasih kamu. Selesai toh? Kenapa? Karena uang itu bisa merusak hubungan saudara. Tapi uang pun juga bisa membangun hubungan kita. Jadi kalau ada berkat, jangan lupa berkati orang. Ada amin. Pas hujan-hujan datang gereja pulang, ada bakso di sebelah, saudara cium dia punya uap yang naik. Saudara bilang, sabar gereja pulang dulu, kemarin saya baru dapat berkat, saya mau traktir kamu, makan bakso. Iya. Jangan saudara sepanjang tahun mau ditraktir terus. Wah, ini bahaya, ini parasit namanya. Orang Kristen parasit. Hanya maunya begini. Padahal Rasul Paulus bilang adalah lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Coba kita lihat firman Tuhan, Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Dia sebar di mana? Sebar di bank surga. Yesus bilang dalam Matius 6, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di mana? Surga. Jadi kita punya bank, saudara, kita punya rekening itu ada di surga. Kalau saudara sadar mengerti ini, saudara memberi kepada Tuhan, saudara tidak akan pikiran, tidak akan stres, tidak akan depresi. Sebab saudara menabur bukan untuk orang lain, tapi untuk siapa? Diri sendiri. Firman Tuhan berkata, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, betul juga ya. Kadang-kadang ada orang yang hematnya luar biasa. Kerja, dapat gaji, kasih Tuhan punya bagian berpuluhan, tapi dengan diri sendiri kadang-kadang pelit. Kalau saudara mau bangun hubungan dengan keluarga, dengan sesama, salah satu caranya adalah makan di meja makan. Itu bangun hubungan. Biar dia marah saudara pun, tapi kalau saudara sudah kasih dia makan, saudara ngomong dia akan dengar. Makanya Amsal bilang, kalau duduk makan dengan seorang pembesar, taruh pisau di leher. Sebab apa? Dengan makanan dia bisa menjebak saya dan saudara. Jadi kalau mau bangun hubungan pun juga harus apa? Pakai uang. Ajak makan, traktir, berkati. Supaya saya dan saudara pun juga dapat kemurahan dari Tuhan. Hematnya luar biasa, tapi selalu kurang terus. Kapan kelimpahannya kapan? Main kurang aja terus. Lo orang yang menabur harta bagi pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, yayasan misi, anak-anak panti asuhan, orang-orang susah. Kok dia tambah kaya sih? Kita yang tidak pernah memberi, melarang terus. Nah ini firman Tuhan saudara-saudara. Lanjut. Siapa banyak memberi berkat, diberi apa? Kelimpahan. Jadi banyak memberkati, saya dan saudara akan diberikan kelimpahan. Amin. Tahun ini saya janji, saya akan bantu beberapa anak setiap bulan kasih uang. Tidak banyak, satu orang 100.000 aja, mungkin uang jajan, tapi saya akan nabung. Saya tidak mau tunggu nanti saya kaya raya baru berkati, terlambat. Yang kecil aja tidak setia, Tuhan tidak akan kasih yang besar. Setia dulu yang kecil, nanti Tuhan kasih yang besar. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sama-sama baca. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat Tuhan turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ada amin? Saudara mau jadi berkat? Mau bangun relasi dengan pakai mamon atau harta duniawi? Bangun. Tujuannya positif. Supaya apa? Saudara nabur hari ini, nanti saudara akan menuai. Kalau tidak menjadi lemah. Bendahara ini pikir, kalau bosnya dia pecat dia, siapa yang akan tampung dia? Dia sudah pikir jauh-jauh hari. Kalau saya dipecat oleh bos saya, maka orang-orang yang saya kasih diskon itu, mereka yang bisa tampung saya. Mereka yang bisa kasih saya pekerjaan. Jadi ketika relasi dibangun positif saudara,
saudara, itu akan menguntungkan saya dan juga saudara. Apalagi bangun relasi dengan sesama saudara seiman. Indah atau tidak saudara? Indah. Kadang-kadang bangun relasi dengan saudara seiman tuh pergumulannya berat juga. Karena saudara siap-siap rugi. Kawan bisa pinjam uang. Tidak apa-apa. Pinjam uang tuh alkitabiah. Kalau bisa ganti, ganti. Tapi kalau tidak bisa ganti pun juga kalau tidak banyak, saudara harus rela hati memberi. Amin. Saya senang Maida ini ketemu lagi hari ini. Waktu suaminya masih hidup selalu berkati saya. Makanya saya ketemu Maida dimanapun juga saya senang, saya selalu bawa dalam doa. Karena murah hatinya luar biasa. Hari ini mungkin belum menuai, tapi satu saat pasti akan menuai. Galatia 6 ayat 9-10 firman Tuhan bilang begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ada amin? Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada amin? Mungkin saudara tidak punya harta yang banyak, tapi ketika saudara diberikan sesuatu, kalau saudara didorong untuk memberkati, berkati. Saya yakin Tuhan akan balas. Karena Yesus bilang barang siapa yang murah hati, dia juga akan beroleh kemurahan. Dan saya mau bilang, orang yang bisa murah hati itu tuh kasih karunia Tuhan. Makanya saya ada orang yang belum bertobat tapi murah hatinya luar biasa. Tapi ada juga yang sudah bertobat, sudah dibaptis. Bahkan dia bilang, Pak Andre, saya sudah baptis di Sungai Yordan yang ada di Yerusalem. Tapi pelitnya minta ampun juga. Kayaknya waktu itu baptis dompetnya dicabut. Harusnya baptis dengan dompet-dompet supaya dompet juga bertobat. Amin. Saya bersyukur semua jemaat KPC murah hati semua. Tepuk tangan buat saudara juga. Saya bangga punya jemaat. Saya pimpin saudara, saudara murah hati memberi kepada Tuhan. Dan saya lihat saudara tambah diberkati, tambah diberkati. Amin. Coba lihat firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 1-2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Perhatikan, kasih karunia, ada kalimat kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bandingkan jemaat Filipi dengan jemaat KPC dan gereja-gereja yang ada di Kupang, NTT, Indonesia, jemaat di sana lebih miskin. Bahkan firman Tuhan bilang sangat miskin. Tapi mereka tuh dapat kasih karunia. Mereka murah hatinya luar biasa. Natal sudah lewat. Ada banyak orang yang Natal tutup pintu. Loh, Natal tuh harus buka pintu. Amin. Semua yang ada di dalam keluarkan. Bila perlu pulang bawa. Seperti anak-anak kecil yang selamat bawa plastik. Itu tidak dosa. Sebab mereka kumpul. Setelah habis tahun baru nanti baru mereka minum dan makan. Amin. Jangan pelit. Murah hati. Apa yang bisa kita buat? Kita buat. Sebab Alkitab bilang orang kikir tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi hati-hati ibadah terus tapi kikir juga terus. Tuhan datang tidak terangkat. Tetap tinggal di muka bumi. Amin. Kalau untuk sesuatu yang tidak positif, saudara harus kikir. Tapi kalau untuk sesuatu yang positif, apalagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, harus murah hati. Murah hati bukan bicara boros, saudara, tidak.
Tapi murah hati bicara, ketika saudara digerakkan oleh Tuhan, saudara bilang, Tuhan saya harus memberi. Saya yakin ketika saudara memberi, saudara punya hati itu lega. Dan ketika saudara memberi, yang lihat bukan manusia, yang balas bukan manusia, tapi Tuhan yang lihat, dan Tuhan mampu menggerakkan orang-orang untuk memberkati saya dan juga saudara. Amin. Bangun hubungan pakai harta dunia. Kalau itu harta tidak terima saya dan saudara lagi, kita diterima di tempat yang abadi dengan Tuhan. Lukas 16 lihat ayat 10 sampai 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Sama-sama, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Allah. Amin. Pilih salah satu, mau mengabdi kepada Tuhan atau kepada mamon. Ingat, mamon itu cuma benda. Tapi kalau saudara jadikan dia tuan atau majikan, dari benda dia berubah menjadi pribadi. Dan ketika dia jadi pribadi, dialah yang akan mengendalikan kita. Makanya tidak heran ada banyak orang Kristen kejar uang terus, sampai lupa ibadah dengan Tuhan, lupa doa dengan Tuhan. Padahal kita bilang, orang benar selalu dikejar oleh kebaikan dan kemurahan Allah. Daud berkata, kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Saudara mau jadi bendahara yang dapat dipercaya oleh Tuhan di 2023? Saya yakin kalau saudara komit dengan Tuhan, Tuhan akan terus berikan kepercayaan demi kepercayaan kepada saya. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Amin buat firman Tuhan.